Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu jamaah majelis Nurul Iman Telkom yang dirahmati Allah, kita sangat bersyukur bahwa pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mohon maaf, ada beberapa hal yang menjadikan agak terlambat. Sekali lagi mohon maaf, ada beberapa tamu yang datang ke rumah. Ada tamu dari Palopo, dari Luwu Timur. Ada pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh tukang juga yang butuh perhatian langsung dari kami. Jadi sampai ada beberapa menit ya, kita terlambat dari memulai Zoom meeting kita pada hari ini. Ya mudah-mudahan intidor atau penantian ibu-ibu untuk masuk dalam halakoh ini dicatat sebagai amal kita sudah mulai taklim itu sendiri. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada para keluarga, kepada para sahabat, kepada seluruh umatnya yang setia kepada ajaran dan syariatnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, beberapa hari ke depan kita akan memasuki sebuah hari dan bulan yang sangat mulia, yang dipilih oleh Allah dalam bilangan 1 tahun, sebagaimana dalam sabda Rasulullah, "Innallaha ikhtara minas sanati 13 asharat." Sesungguhnya dalam 1 tahun itu Allah memilih ada 30-an. Jadi puluhan ini adalah sesuatu yang sangat istimewa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama adalah al-ashrul awail min Muharram, 10 hari pertama dari bulan Muharram. Jadi mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram adalah hari-hari yang istimewa. Ya, tidak ada bandingannya di dunia ini. Kemudian yang kedua adalah al-ashrul awakhir min Ramadan, 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Jadi puluhan yang terakhir dari Ramadan itu adalah hari-hari atau malam-malam yang sangat istimewa. Dan yang ketiga adalah al-ashrul awail min Dzulhijjah, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ya. Jadi hari ini kita sedang ada di penghujung dari bulan Dzulqa'dah. Ya, beberapa hari ke depan. Berapa hari Ibu ya? Kalau hari ini tanggal 28 saya. 28 Dzulqa'dah. Ya, 2 hari lagi. Kurang 2 hari lagi ya. Ya, kita memasuki sebuah bilangan hari yang sangat istimewa. Jadi keistimewaan 10 hari pertama Dzulhijjah itu mulai tanggal 1. Ya, 1 Dzulhijjah. Ya, berlanjut 2, 3 sampai ya, hari ke-10. Ya. Kemudian disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya, "Ma min ayyamin al-'amal as-salihu fihinna khairun wa ahabbu ila Allah." Tidak ada suatu amalan di mana tidak ada suatu hari, tidak ada suatu waktu di mana amalan yang dilakukan pada hari itu lebih mulia daripada ya amalan apapun selama 1 tahun. Ya. Min ayyami hadzal usyri, dibandingkan hari-hari 10 di bulan Dzulhijjah itu. Sahabat bertanya, "Walal jihad ya Rasulullah?" Bagaimana dengan jihad ya Rasulullah? Berperang di jalan Allah. Ya. Menghunus pedang melawan orang-orang kafir menegakkan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana pandangannya tentang bandingannya antara amalan di 10 hari pertama Dzulhijjah itu? Nabi berkata, "Walal jihad." Tidak juga dengan jihad. Jihad masih di bawahnya. Beramal di 10 hari pertama Dzulhijjah itu. Jadi Ibu fokusnya bukan hanya pada tanggal 9 atau 10-nya ya, tapi 10 hari pertama itu, mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Ya. Nabi berkata tidak juga jihad. Jihad masih di bawahnya. Ya, amalan yang dilakukan seorang hamba pada 10 hari pertama Dzulhijjah itu. Illa rajul, kecuali Nabi berkata, kalau ada seorang laki-laki kharaja bimalihi wa nafsihi, yang dia keluar meninggalkan rumahnya dengan membawa seluruh harta, berikut jiwanya, hartanya dikorbankan, jiwanya juga dipertaruhkan ya, untuk berperang di jalan Allah, tsumma lam yarji' min dzalika bisyai', lalu dia tidak kembali lagi ke rumahnya dengan membawa kedua-duanya. Ya, hartanya habis untuk berperang tadi, atau mungkin dijarah oleh musuh. Nyawanya
diregang di medan peperangan. Ya, dua-duanya habis. Baru itu sama dengan orang yang berjihad, orang yang beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Jadi seseorang yang berjihad di jalan Allah dalam keadaan ya mengeluarkan semua harta dan membawa nyawanya dipertaruhkan dalam medan perang, tsumma lam yarji' min dzalika bisyai', lalu dia tidak kembali lagi membawa kedua-duanya, itu baru sama dengan pahalanya orang yang beribadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi alangkah ya meruginya kita kiranya kita tidak bisa melakukan amalan di 10 hari pertama Dzulhijjah itu dengan amal-amal soleh yang sudah kita persiapkan. Jadi kata Nabi menyebut al-amalus soleh berarti apa saja ibu-ibu ya. Kita boleh di hari pertama saya mau puasa deh. Ya, di hari kedua saya pengen memperbanyak bacaan Quran saja. Di hari ketiga saya pengen bersedekah ya semampu saya. Di hari ketiga saya pengen wakaf. Ya, saya pengen ya, berbagi kepada orang lain. Di hari keempat saya pengen zikir saja. Amalan apa saja Pak, dilakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah itu adalah hari-hari yang amal-amal yang sangat istimewa, tidak ada bandingannya di 100 hari di 360 hari dalam satu tahun. Ya, baik bilangan Qamariyah maupun bilangan Syamsiyah. Ya. Mudah-mudahan di 2 hari ke depan dan 10 hari berikutnya Allah berikan kepada kita kemampuan untuk bisa mengisi, memaksimalkan amalia di 10 hari pertama Dzulhijjah. Utamanya ibu-ibu pada hari ke-9 dan ke-10. Ya, jangan sampai kita ya merupakan 2 hari yang teristimewa dari 10 hari itu. Apa hari ke-9? Hari ke-9 namanya Arafah. Dan puasa pada hari itu Nabi sudah berkata, "Ma kuntu ahsibu, ma kuntu ahtasibu." Aku tidak bisa mengira-ngirakan lagi ya pahala yang dilakukan untuk orang yang berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah yaitu hari Arafah itu, ya, kecuali Nabi berkata Allah sudah mengampuni dosa-dosanya setahun yang telah lalu dan dosa-dosanya setahun yang akan datang. Ya. Kalaupun toh kita bisa berpuasa di hari pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, jangan sampai dilupakan di hari ke-9 kita berpuasa yaitu di hari Arafah. Kemudian di hari ke-10 tidak ada amalan yang terbaik dilakukan seorang hamba pada hari ke-10 Dzulhijjah kecuali ya menumpahkan darah, ya, yaitu menyembelih binatang kurban sebagai persembahan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah Ibu amaliah yang termulia di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, sekali lagi mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita bisa bertemu dengan ya bulan atau hari-hari yang sangat istimewa tadi. Amin. Terima kasih. Kita sekarang membaca hadis yang ke-9 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Mungkin ibu-ibu ada yang mau membaca, silakan Bu Marni, ditunjuk siapa? Iya. Bunda Husnul kali ya, Bunda Husnul. Bunda Husnul bisa Bunda? Belum bisa Bu. Oh nggak siap ya, nggak apa-apa. Nggak siap ya. Bunda Rahma deh. Silakan Bu Rahma. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdurrahmani bin Sakhrin radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu ma mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Rawahul Bukhari Muslim. Silakan artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yaitu Abdurrahman bin Syahr radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa saja yang aku larang untukmu sekalian, jauhilah. Dan apa saja yang aku perintahkan padamu sekalian, kerjakanlah semampumu. Sesungguhnya, umat sebelum kamu sekalian itu hancur hanya karena terlalu banyak pertanyaan
yang mereka ajukan dan karena perselisihan mereka dengan nabi mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Yes. Ya, terima kasih. Jangan, tidak boleh. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, atau nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu," apa saja yang aku larang, aku cegah untuk kalian daripadanya, fajtanibu, maka jauhilah. Jadi pokoknya apa yang dilarang oleh Nabi, tinggalkan. Wama amartukum, dan apa saja yang aku perintahkan untuk kalian semuanya, dengannya, fa'tu minhu, maka lakukanlah daripadanya, mastata'tum, sekemampuan kalian. Jadi apa yang dilarang oleh Nabi, jauhi, tinggalkan. Apa yang diperintah oleh Rasulullah, lakukan, kerjakan sekemampuan kita. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, karena sesungguhnya sesuatu yang telah banyak menghancurkan umat-umat sebelum kalian adalah kasratu masailihim. Mereka terlalu banyak bertanya. Mereka terlalu cerewet. Ya, terlalu banyak bertanya. Misalnya Bani Israel ya, ketika diperintah oleh Allah, idbahu baqarah, sembelihlah binatang yaitu sapi betina. Ya, sebetulnya Allah hanya berkata, idbahu baqarah, sembelihlah sapi betina. Cukup itu saja. Tiba-tiba mereka bertanya kepada Musa, ya Musa, mahi, sapi yang bagaimana itu ya Musa? Memang sapi betina, tapi yang bagaimana? Ya turun perintah Allah, innaha baqaratul la faridu wa la bikr, awanum baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Ya, sapi itu adalah sapi betina yang masih perawan, dia belum pernah melahirkan. Jadi semakin sulit lagi bagi mereka. Sudah begitu mereka bertanya lagi, ma launuha, warnanya apa itu? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya akan menjadikan mereka sulit sendiri terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Yang kedua, yang banyak merusak umat-umat sebelum kalian itu adalah waqtilafuhum ala anbiya'ihim. Mereka terlalu banyak berselisih pendapat, bersilang pendapat ala anbiya'ihim kepada nabi-nabi mereka. Ya, mereka suka membantah nabi-nabi mereka. Ya. Kita jelaskan. Jadi apa itu, Bu? Secara umum makna hadisnya seperti itu. Jadi hanya ada 3. Apa saja yang dilarang oleh Nabi, apa saja yang dilarang oleh agama kita, tinggalkan. Selesai itu. Apa yang diperintahkan, kerjakan sekemampuan kalian semuanya. Yang ketiga, jangan menjadi seperti kaum yang terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyebabnya ada 2. Mereka terlalu banyak bertanya, dan yang kedua, mereka sering berselisih atau menyelisihi apa yang diperintahkan oleh nabi-nabi mereka. Ijtanibu jumlah wahidah. Kalimat ijtanibuhu itu adalah satu kalimat. Ay la taf'aluhu wala syai'an minhu. Janganlah kau lakukan sedikit pun dari apa yang dilarang oleh Rasulullah tadi. Jadi kalau agama sudah melarang, jangan lakukan itu, maka tidak usah ditawar. Bagaimana kalau sedikit? Sedikit yang saya lakukan. Sama saja. La syai'an minhu. Sedikit pun tentu tidak boleh. Wa hadza mahmulun ala nahyit tahrim. Dan kalimat ini mengandung penjelasan terhadap larangan, yang dimaksudkan adalah larangan untuk mengharamkan. Jadi apa saja yang dilarang oleh agama kita, berarti sesuatu itu haram adanya. Wa amma nahyul karahah, tetapi apabila larangan itu yang sifatnya adalah makruh, fayajuzu fi'luhu, maka diperbolehkan untuk melakukannya. Contohnya apa larangan yang makruh itu? Ya, seperti memakai pakaian dengan mendahulukan anggota kiri. Itu makruh kan? Tapi meskipun itu dilarang, tapi larangannya bukan larangan untuk tahrim, bukan diharamkan, tapi makruh. Masuk kamar mandi mendahulukan kaki kanan, ya, itu makruh.
Dilarang, tetapi larangan itu pada batasan karohah, maksudnya makruh. Berarti orang yang melakukannya dibenci, tetapi tidak berdosa karena melakukan hal tadi. Wa aslun nahyi fil lughati al-man'u, dan asal daripada larangan itu secara bahasa artinya adalah al-man'u, mencegah. Sebisa mungkin kita mencegah untuk melakukannya. Wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah mastata'tum, sekemampuan kalian semuanya. Fihi masail. Dalam penjelasan ini, di dalamnya ada beberapa masalah. Seperti idza wajada ma'an lil wudu la yakfihi fal adhar wujubu isti'malihi thumma yatayammamu lil baqi. Contohnya begini, saya bacakan tafsirnya kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, Ibu ya. Apabila seseorang mendapati air wudu tetapi tidak cukup untuk membasuh semua anggota wudu kita. Anggota wudu itu kan wajah, kemudian kedua tangan, kemudian sebagian kepala, kemudian kaki, kedua kaki kita. Ya, umpamanya air yang tersedia tadi hanya sampai kepada membasuh muka dan tangan. Berarti masih ada dua anggota tubuh yang belum diselesaikan dalam basuhan wudu tadi. Bagaimana? Kata-kata mastata'tum itu bermakna berarti dua anggota tubuh yang lain yang tidak terbasuh oleh air wudu tadi, yatayammamu lil baqi. Boleh kita lakukan dengan tayammum. Berarti kita bertayamum untuk dua anggota tubuh yang tidak tercukupkan air wudu tadi untuk membasuh keduanya. Maksudnya paham Ibu-ibu ya? Itu kalimat mastata'tum itu seperti itu. Jadi tunaikanlah perintah Allah itu sekemampuan kalian semuanya. Artinya bukan berarti airnya ditinggalkan. Ini ada air wudhu. Tapi kan cuma sedikit. Tidak cukup. Lebih baik nggak usah deh, nggak usah pakai air wudhu. Lebih baik kita langsung tayamum. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Jadi air yang sedikit tadi tetap dipakai, tetapi selebihnya apabila tidak mencukupkan, maka kita bertayamum untuk anggota tubuh yang belum terbasuh oleh air yang ada tadi. Contoh yang lain lagi. Ma idza wajada ba'du ma yakfi li nafaqatil qarib awiz zaujah awil bahimah fa innahu yajibu badluhu. Apabila seseorang mendapati sesuatu yang mencukupkan untuk memberi nafkah kepada kerabatnya atau nafkah kepada istrinya atau menafkahi binatang ternaknya, fa innahu yajibu badluhu. Maka orang itu wajib untuk mengerahkan kekuatannya untuk bisa mencukupkan nafkah-nafkah itu semuanya tadi. Jadi tidak boleh Islam itu melarang umatnya untuk bermalas-malasan. Sekemampuan yang dimaksudkan adalah yajibu badluhu. Dia harus mengerahkan segala kekuatan, segala tenaganya untuk bisa menyelesaikan tanggung jawabnya tadi itu untuk memberikan nafkah tadi. Contoh yang ketiga, idza wajada ba'd as-sa' fil fitrati fa innahu yajibu ikhrajuhu. Ketika Idul Fitri, seseorang belum membayar zakat fitrah. Dia hanya mendapatkan sebagian dari takaran tadi. Takaran untuk zakat fitrah itu kan 3/4 liter Ibu ya. Umpamanya dia hanya punya 2 liter ketika Idul Fitri tadi. Selebihnya dia tidak punya. Yajibu ikhrajuhu. Dia wajib mengeluarkan meskipun hanya 2 liter beras, yang 2 liter bahan makanan yang dia miliki tadi. Karena memang sudah tidak punya apa-apa. Ini contoh kalimat mastata'tum itu seperti itu. Jadi apapun yang diperintahkan oleh agama kepada kita, maka fa'tu minhu mastata'tum. Lakukanlah sekemampuan kalian yang kalian miliki. Kemudian yang terakhir, fa innama ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya telah banyak menghancurkan umat-umat sebelum kalian itu adalah 2 perkara. Kasratu masailihim, mereka terlalu banyak bertanya, wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan mereka terlalu sering menyalahi atau menyelisihi para nabi-nabi mereka, para anbiya mereka. Jadi kalau kita pun sekarang masih suka menyelisihi perintah Rasulullah,
ya tentu kita akan mendapatkan kebinasaan dan kehancuran. Ya, pokoknya kuncinya hanya dua. Ya, supaya kita tidak binasa seperti umat-umat yang terdahulu. Yang pertama adalah stop dari banyak bertanya. Ya, banyak bertanya itu akan menimbulkan sesuatu yang memberatkan kita sendiri. Terlalu banyak bertanya akan menjadikan kita sendiri yang terkena keburukan ya di dalam akibat daripada pertanyaan-pertanyaan yang terlalu banyak kita sampaikan tadi. Di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga berkata, "La tas'alu an asya in tubdalakum tasukum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian semuanya terlalu banyak bertanya. In tubdalakum, apabila dijelaskan kepada kalian semuanya, ya tasukum, justru akan menjadikan ya kalian semuanya susah. Akan menjadikan kalian semuanya ya sedih dari banyaknya bertanya tadi itu. Di mana itu ya? Tempatnya di surah Al-An'am. Al-An'am. Ya, silakan dibaca Ibu-bu. Maaf, masih Al-Maidah ya, masih Al-Maidah. Al-Maidah ayat 101. Ada Umi siapa di situ yang bisa baca? Dibuka Al-Maidah ayat 101. Satu lembar sudah masuk juz 7 ya. Juz 7 dibuka lagi satu lembar. Bunda Harto bisa, Bunda Harto. Iya. Bunda Harto mungkin bisa, Bunda Harto. Halo? Bunda Harto? Nggak kedengaran ya suaranya? Iya. Oh ya, sudah dibuka. Baca. Bisa, Al-Maidah 101 dan 102, Bu. 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a tubadalakum la tas'alu an asya'a tubadalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubadalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu. Kecil sekali, Pak Ustaz. Yaitu Bisakah yang lain baca artinya ini? Kecil sekali. Coba Bunda kemana? Silakan dioper. Ya, kecil sekali Quran saya, kecil sekali. Coba Bunda Waluyo. Bunda Waluyo siap? Iya, Bu. Iya, Bunda. Silahkan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkanmu.
jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka. Kemudian mereka menjadi kafir. Ya, terima kasih. Kayaknya ada sedikit gangguan ini jaringannya ya. Iya, Enggak, Ustaz. baik-baik saja ini Bu ya. Ya, ya. Memang ada gangguan sedikit Pak Ustaz. Ya, kita ulangi. Ya, kita ulangi ya. Jadi ada dua hal yang menyebabkan kebinasaan umat-umat terdahulu. Ini kisah ya. Kita kemarin sudah sampaikan apa bedanya kisah dan sejarah. Kalau sejarah nggak mungkin terulang. Tapi kalau kisah bisa saja terulang. Ya, dan kisah kebinasaan itu bisa saja menimpa kita pada hari ini apabila kita melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh umat-umat dahulu yang dibinasakan oleh Allah. Apa itu? Kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Mereka terlalu banyak bertanya, terlalu bawel, terlalu cerewet. Ya, dan yang kedua, ya mereka sering menyelisihi perintah para nabi mereka. Ya, ayatnya sudah jelas tadi. La tas'alu an asya. Janganlah kalian menanyakan tentang sesuatu. In tubdalakum tasukum. Jika dijelaskan kepada kalian, justru akan menyusahkan kalian. Ya, sehingga ada riwayat di hadis yang lain, ya Allah itu sakata an asya'a. Ya, sengaja menyuruh nabinya untuk diam dari hal-hal rahmatan lakum. Ya, sebagai bentuk rahmat atau kasih sayang Allah kepada kalian semuanya. Fala tas'alu anha. Maka janganlah engkau menanyakan hal itu. Ya, sekarang kan banyak kan, saking pintarnya orang ngomong ya, sekarang banyak orang yang bertanya, kenapa zuhur 4 rakaat? Kenapa asar 4 rakaat? Kenapa subuh hanya 2 rakaat? Ini hal-hal yang tidak prinsip untuk dipertanyakan dan tidak ada artinya untuk dikaji. Karena hal seperti itu tidak akan menguatkan iman seseorang. Seseorang tidak akan terlemahkan juga imannya hanya gara-gara dia membahas kenapa zuhur 4, kenapa maghrib 3 dan sebagainya. Ini hal-hal yang tidak perlu untuk dipertanyakan, menjadikan permasalahan. Dan yang kedua, waqtilafuhum ala anbiya'ihim, karena mereka terlalu banyak berselisih kepada para nabi mereka. Ya, saya kira ini ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sehingga para ulama berkata pertanyaan itu ada 3. Pertanyaan itu ada 3. Yang pertama adalah orang yang bertanya karena memang dia tidak mengerti. Soal jahil artinya. Pertanyaan orang yang bodoh. Dan orang yang seperti ini memang wajib wa alaihi amlu qoulihi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bodoh memang harus bertanya. Karena dia harus punya semangat. Ya, dengan bertanya itu dia akan membuka ilmu-ilmu yang selama ini belum dia ketahui. Ya, sehingga ada perintah untuk mereka thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Itu pertanyaan orang yang bodoh. Ya, yang kedua, as-su'alu 'anit tafaqquhi fid din. Pertanyaan yang tujuannya adalah untuk memperdalam atau tujuannya adalah untuk lebih mendalami dari pengetahuan yang sudah dia ketahui. Ibu-ibu sudah tahu umpamanya tentang hadis ini. Dan ketika di sesi pertanyaan, ya ibu bertanya juga. Tujuannya adalah untuk tafaqquh, lebih memperdalam lagi. Ini diperbolehkan. Ya. Kemudian yang terakhir, as-su'al an syai'in la yujibuhullahu alaihi. Ya. Pertanyaan tentang sesuatu yang tidak ada perintah di dalamnya untuk bertanya. Pertanyaan ini kalau dijawab itu akan menimbulkan masyaqqah, kesulitan kepada mereka. Ya, seperti tadi yang kita katakan ada hadis Nabi, wasakata an asya. Ya, Allah itu menyuruh nabinya untuk diam dari beberapa perkara. Rahmatan lakum, semata-mata supaya ya Allah memberikan rahmat kepada umat Islam ini. Fala tas'alu anha. Janganlah kau cari-cari lagi hal-hal yang tidak semestinya kau pertanyakan tadi itu. Contohnya tadi itu katanya ada yang ngomong Quran itu ada 40 juz. Ya, yang ada itu 30 juz itu hanya yang kulitnya saja. Yang 10 juz itu ada yang tersembunyi. Ya, seperti pemahaman ya beberapa orang ya yang
menamakan diri mereka sebagai orang tasawuf katanya, padahal tidak seperti itu ajaran tasawuf. Ya, ada yang mengatakan kalau sholat itu ya harus satu yang difokuskan. Kapan itu lepas dari satu titik maka batal sholatnya. Ya, ini sesuatu yang tentu akan memberatkan ya, bagi seseorang untuk melakukan syariat agama ini. Seperti yang tadi juga saya sebutkan, orang yang membicarakan kenapa kain kafan harus putih, ya kenapa tidak warna yang lain, ya kenapa sholat subuh 2 rakaat dan sebagainya, ini hal yang tidak prinsip dalam agama yang tidak diperintahkan oleh Allah untuk dipermasalahkan. Ya. Saya kira ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, sepertinya ada suara bakso di luar ya. Dari mana itu suara bakso? Ya. Kembalikan kepada MC, kepada Ibu Hajiah Marni Ya. memimpin selanjutnya. Ya, jazakumullah khairan Ustadz atas apa yang disampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan nanti akan bermanfaat untuk kami semua. Mungkin sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan ya Pak Ustadz. Mungkin ada ibu-ibu yang mau bertanya, silahkan ibu-ibu yang mau bertanya. Mungkin masih ada yang kurang jelas. Boleh saya Bu Boleh. Marni? Silahkan Bunda, silahkan. Bismillah. Maaf Ustaz, mau menanyakan ini tadi mengenai mastatatum itu sesuai kemampuan. Tadi Ustaz katakan bahwa kalau misalnya ingin mengeluarkan zakat harusnya 3,5 liter, tapi punya beras cuma 2 liter. Berarti kan kita tidak mampu Ustaz. Yeah. Bukannya kita yang diberi zakat Ustaz. Apa harusnya mencukupi begitu? Harus dicukupkan untuk bisa mengeluarkan zakat lagi, Ustaz? Iya. Mohon maaf, Ustaz. Iya. Aja. Mungkin masih ada Bunda satu orang lagi, biar sekalian dijawab sama Pak Ustaz. Dijawab dulu? Oh ya, silakan Pak Ustaz. Iya, terima kasih. Kita jawab dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bukankah kalau memang tidak cukup, kita tidak perlu berzakat, tapi kita harus diberi zakat. Ini pemahaman yang salah ibu-ibu ya. Jadi setiap muslim ketika dia memiliki qut, ketika dia memiliki bahan makanan pada hari Idul Fitri, yaitu terbenamnya matahari di tanggal terakhir dari Ramadan sampai khotib naik di atas mimbar, itu adalah waktu yang istimewa dalam membayar zakat fitrah. Ya, ketika pada hari itu dia memiliki harta atau makanan yang lebih dari apa yang dia persiapkan, tetapi tidak mencukupkan satu sok untuk membayar zakat fitrah tadi, maka dia tetap wajib mengeluarkan zakat fitrah tadi, seadanya, semampu yang dia miliki tadi itu. Dan pemahaman yang keliru yang dimaksud dengan mustahik, orang yang berhak menerima zakat itu artinya adalah orang-orang yang memang sudah miskin papa, tidak memiliki apapun. Tapi kewajiban zakat fitrah itu adalah kewajiban setiap individu. Fardu ain, artinya setiap muslim wajib mengeluarkan zakat fitrah. Sekemampuan yang dia miliki tadi itu. Jadi seadanya yang dia miliki tadi harus dia keluarkan. Bukanlah kembali. Saya mampu. Berarti kalau saya tidak mampu, adalah orang yang harus diberi santunan atau harus diberi zakat. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ya. Silahkan ibu-ibu yang masih mau bertanya, silahkan Bunda. Satu lagi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bunda. Bismillah. Ustadz, masalah kurban ini Ustadz. Kan kita Indonesia terbiasa dengan 1 ekor itu 7 orang ya Ustadz ya. Kan itu sesuai dengan kemampuan manustatatum tadi ya Ustadz. Bagaimana seandainya kita beli 1 sapi dengan 1 kelompok pengajian begitu Ustadz. Jadi siapa yang mampu banyak, siapa yang mampu sedikit. Gimana itu hukumnya Ustadz? Maksudnya gimana Ibu? Mohon maaf, saya kurang jelas. Untuk kurban Ustadz. Kurban itu kan kita terbiasa dengan 1 ekor sapi dibagi 7 ya Ustadz ya. Kurban. Biasanya kan dibagi 7 ya. sapi dibagi dengan 7 orang Ustadz.
Tapi ini karena kita sesuai dengan manistatatum tadi, kita 1 ekor sapi dengan 1 kelompok pengajian, Ustadz. Jadi siapa yang banyak uangnya silakan, yang sedikit kita terima. Itu secara anunya bagaimana, Ustadz? Secara hukumnya? Mungkin itu aja, Ustadz. Bisa di ini Pak Ustadz pertanyaannya? Bisa, Ustadz. Gimana Bu Mari, langsung dijawab juga? Ya, silakan Pak Ustadz dijawab dulu aja. Mau ditambah lagi penanya? Coba ibu-ibu masih ada ya mau bertanya Bu, silakan. Bunda Emma mungkin barangkali mau bertanya. Bunda Walio, Bu Iqbal. Ya, mungkin dijawab dulu Pak Ustadz biar manfaat. Ya, terima kasih. Saya jawab dulu. Kurban itu adalah 1 ekor sapi untuk 7 orang. Bagaimana kurban dengan tadi berdasar pada mastata'tum tadi. Mastata'tum tadi. Ya, jawabannya begini Bu ya. Ibadah kurban adalah ibadah yang sudah ditentukan. Ya, bagaimana kadar dan takar ukurannya. Kedudukan kurban itu berbeda dengan zakat fitrah. Zakat fitrah kan kewajiban. Wajib. Kalau kurban tidak kewajiban. Dia adalah ibadah sunnah yang muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Apa bedanya mastata'tum tadi? Mastata'tum itu adalah seorang muslim seberapapun yang dia miliki, dia wajib berupaya untuk bisa menyempurnakan. Kesempurnaan syariatnya tadi. Dan zakat fitrah adalah kesempurnaan syariat siam. Ya, Nabi berkata bahkan puasa itu masih tergantung pahalanya, belum sampai ke langit sehingga dibayarkan zakat fitrahnya. Ya. Sementara untuk kurban tidak seperti itu apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Kurban itu adalah ibadah sunnah yang dengan aturan-aturan yang sudah tertentu. 1 ekor kambing hanya untuk 1 orang, berlaku untuk 1 orang. Ya, 1 ekor sapi atau unta untuk 7 orang. Berarti kalau tidak mencukupkan, ya belum disebut dengan kurban. Ya namanya apa ya? Ya sedekah kurban saja atau latihan berkurban saja. Ya, karena itu ibadah sunnah ya. Berbeda dengan fitrah tadi. Zakat fitrah adalah kewajiban. Karena kewajiban, sekemampuan yang dia miliki harus dia upayakan, meskipun tidak cukup ya 3,5 liter tadi. Ya, sekemampuan saja yang dia mampu, yang dia miliki. Ya, begitu Bu Agus ya. Allah. Ya. Jadi itu udah ini Bu ya. Sudah bisa di ini Bunda ya, dipahami ya. Insya Allah. Karena kan sekarang ada di sekolah-sekolah gitu ya. Dikutip tuh anak-anak berkurban. Gitu. Ya. Tapi itu tidak termasuk berkurban ya Ustaz? Tidak sah itu ya, atau tidak perlu ya? Tidak perlu kali ya. Iya, gimana Ustaz? Maksudnya tetap perlu Bu ya, tetap boleh ya. Tapi kan kita belum menyebut itu sebagai kurban yang sempurna. Ya, belum kurban yang sempurna. Artinya ya bolehlah namanya latihan kurban. Ya, bolehlah namanya iuran untuk kurban. Ya, tapi artinya kurban yang sesungguhnya itu adalah kalau tadi memenuhi syarat tadi. Syarat. Ya, kayak seperti haji kan. Haji itu kan harus istita'ah. Di antara syarat haji itu adalah istita'ah. Artinya apa? Mampu untuk menempuh perjalanan ke sana, mampu meninggalkan nafkah untuk orang yang wajib dinafkahi, itu baru namanya istita'ah. Ya. Dia mampu ya untuk itu, tapi kendaraannya tidak cukup. Ya. Situasinya tidak memungkinkan. Ya, maka dia tidak boleh melaksanakan ibadah haji. Ya, belum cukup disebut sebagai ibadah haji. Karena apa? Ya belum istita'ah. Ya, belum mastata'tum tadi itu. Begitu maksudnya ya. Jadi mungkin Pak Ustadz ya, misalnya kan sekarang itu kita kurban untuk 1 ekor kambing, 1 ekor sapi. Misalnya harganya 11.500.000. Itu dibagi 7. Nah, kalau dibagi 7 kan harus merata, berarti 1 orang itu sekitar 1.700.000. Mungkin kalau misalnya ada yang tidak mampu, cuma mampunya 500.000, apakah juga itu sudah termasuk dia berkurban, Pak Ustadz? Mungkin begitu tadi pertanyaannya Bunda ya.
Iya. Iya. Terima kasih, Bu. Makanya tadi kan kita sebut tadi itu. Ini kan bukan perintah fardu kan? Bukan perintah. Harusnya kan amartukum fa'tu minhu mastata'tum. Apa saja yang aku perintahkan, berarti maksudnya adalah kewajiban ya. Kewajiban. Ini kan sunnah kurban itu. Sesuatu yang sunnah tidak perlu dipaksakan. Ya, nanti ditunggu kemampuannya, baru kita bisa menyempurnakan. Tetapi kalau ibadah fardu harus dipaksakan dalam melakukannya. Seperti sholat kan fardu, nggak bisa berdiri, harus duduk. Nggak bisa duduk, harus dengan terlentang. Tapi sholat nggak boleh ditinggalkan. Ada gangguan kayaknya. Sholat kayaknya ada halangan ini, ada. Ya, agak terputus. Nggak apa-apa Pak Ustadz, dilanjut Masih aja. bisa didengar suara saya Bu ya? Iya, masih bisa Pak. Seperti sholat tahajud umpamanya, orang sedang sakit parah, ya dia karena tidak bisa melakukannya ya ditinggalkan saja, tidak perlu tahajud. Tapi untuk sholat fardu dia tetap wajib melakukannya dalam kondisi bagaimanapun, itu namanya mastata'tum. Beda zakat fitrah dengan kurban tadi. Kalau kurban tidak perlu mastata'tum, ya, karena kurban itu adalah ibadah, itu adalah kewajiban. Maka seberapa pun yang kita miliki, kita wajib berupaya untuk kita berikan untuk zakat fitrah tadi. Jadi kalau kurban tidak disebut dengan mastata'tum itu karena dia ibadah sunnah. Ya, silakan kalau mau latihan kurban ya keluarkan seberapa pun yang kita miliki. Tetapi itu belum disebut dengan kurban yang sesungguhnya, kurban yang sepenuhnya. Baru latihan kurban, ya, baru manasan kurban. Ya, baru apa ya? Ya, untuk belajar dulu untuk kurban. Ya. Tapi kalau sudah mampu betul, ya sempurnakan. Karena itu adalah ibadah sunnah yang muakkadah. Begitu Bu ya maksudnya ya. Sangat dianjurkan ya Pak. Kalau ada lagi Ustadz dibikin sistem arisan. Jelas Pak Ustadz. Ya Ustadz, mungkin saya tanya satu lagi. Ya, ada bikin kayak sistem arisan begitu Ustadz. Jadi setiap tahun pasti bisa berkurban begitu Ustadz. Satu orang, iya. Untuk satu orang, iya. Untuk dibagi 7 lah misalnya ya kan, karena maksudnya kan gimana Bu? Iya. Arisan kurban itu maksudnya gimana? Tiap bulan gitu Ustadz, iuran. Atau ada yang setiap minggu, ada itu Ustadz, di pengajian-pengajian saya lihat begitu. Jadi kita istilahnya arisan kurban gitu Ustadz. Ya. Karena kalau kita tanya arisan pas itu secara iya. Ya, kita jawab. Arisan itu secara hukum asalnya Ibu, sesuatu yang umurun mustabihat. Perkara yang penuh dengan syubhat ya. Kita kemarin sudah belajar ya, al-halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Antara hal dan haram itu ada sesuatu yang syubhat di dalamnya. Nah, saya kira arisan itu termasuk sesuatu yang syubhat. Kenapa? Karena di dalamnya ya terdapat banyak anggota. Ya. Ya, mungkin besok kekurangan ya, menerima gaji dan seterusnya. Ini kan namanya mustabihat, sesuatu yang tidak jelas. Ya. Maka sebaiknya tidak diadakan arisan untuk hal-hal yang seperti itu tadi. Ya. Karena ini sesuatu yang ya tidak wajib dalam agama kita. Iya, betul ya. Ya, menunggu kapan kita mampu baru kita kerjakan. Ya, tidak usah kita pakai sistem arisan. Karena ya beberapa contoh sudah banyak kita lihat ya arisan. Biasanya sudah naik namanya kemudian dia tidak pernah muncul, ya, tidak pernah datang lagi. Dan ini tentu sesuatu yang kurang baik di dalam muamalah kita. Ya, lebih-lebih yang sudah kita niatkan untuk beribadah kepada Allah. Lebih baik menabung sendiri. Iya. Ya, betul. Ya, tetangga. Atau pelihara kambing sendiri kayak itu yang ada kisah itu ya. Ya, Siapa yang melihara? Alhamdulillah Ustaz.
Syukran Ustaz. Ya. Kita Ya, diajak. mungkin ya cukup jelas ya Bunda. Insyaallah. Yus, alhamdulillah. Ada kan tetangga, namanya tetangga kan, ada yang Iya. ajak ya, makanya Betul, kita harus betul. tahu juga ilmunya ya Iya. kan. Iya. Alhamdulillah dapat ilmunya Ibu. Dapat ilmu, iya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, syukran Ustaz. Iya. Iya. Mungkin masih bisa menambah pertanyaan ya Pak Ustadz ya? Boleh, silakan. Bu. Ya, silakan Bunda yang lain bertanya lagi. Boleh saya bertanya? Boleh Bunda, boleh banget. Iya. Ini Ustadz mengenai arisan apa namanya? Kalau misalnya tiap bulan itu ada potongan gaji untuk Suaranya itu bagaimana Ustadz? Dengan Apakah arisan. boleh? Ini tiap bulan dipotong sampai hari hanya baru dikeluarkan gitu Ustadz. Iya, makanya. Boleh ya Ustadz? Kayak itu ya asuransi ya, Asuransi yang biasanya ketenaga kerjaan itu kan dipotong per bulan pada saat seperti di kantor kan Di begitu. kantor ya, di kantor Kantor juga kan dipotong. ya tiap tabungan bulan. kurban ya. Istilahnya Iya. bukan arisan ya. Bukan Bukan. arisan tapi tabungan kurban. Nah, Ya. saya kan ada usulan dari pegawai seperti itu supaya Arisan kan sama dengan tabungan juga. itu gimana Ustaz? Apakah dibolehkan atau gimana? Atau termasuk ya, makasih Ustaz. ya. Gini Bu ya. Mungkin saya sepakat dengan Bu Irwan ya. Itu istilahnya tabungan ya. Kalau Tabungan. tabungan itu kan berarti sudah jelas berapa penghasilan seseorang dalam suatu pekerjaan di suatu kantor atau instansi ya. Kemudian dari penghasilannya itu dipotong setiap bulan sekian-sekian, nanti pada ya hari hanya dikeluarkan ini tabungan kamu ya untuk melaksanakan apa? Dan sebagainya, kita boleh saja tasdin ya, saling meridhoi. Halo? Kayaknya agak terganggu Bu ya. iya Pak Ustadz, agak terganggu. Ya, mungkin masih ada pertanyaan, silahkan. Atau mau dijawab dulu Pak Ustadz ya? Yang Atau mana udah Bu? udah dijawab? Sudah jawab. Oh sudah. Ya. Oh, berarti diperbolehkan ya Ustaz ya? Boleh, karena tabungan Bu ya. Iya. Kompleks kami tabungan. Iya, ibu-ibu yang masih mau mengajukan pertanyaan, silahkan Ibu, kita masih ada waktu. Saya coba bertanya Ya. Ustaz. Silahkan Bunda. Ya, misalkan misalnya Ustaz ya. Misalkan bisa untuk 1 ekor sapi, misalnya bisa membeli untuk 1 ekor sapi, tetapi apa namanya, misalnya dibagi-bagi jadinya 1 nama di sini, 1 nama di sini sampai akhirnya cukup 7 nama, tapi di tempat yang berbeda-beda. Itu gimana? Apa sama dengan 1 ekor sapi pahalanya atau tetap per orang-orang gitu? Gimana Ustaz? Dibagi. Maksudnya gimana Bu? Saya kurang paham. Misalnya kan bisa Ya, membeli ya. untuk 1 ekor sapi ya, untuk 1 ekor sapi misalnya di 1 tempat saja ditawarkan untuk 1 ekor sapi bisa, tetapi misalnya kita maunya dibagi-bagi sebenarnya yang di tempat-tempat lain saja, tidak mesti di 1 tempat gitu. Misalnya mungkin ada di kompleks bisa, di rumah siapa, di keluarga mungkin bisa, atau biasa di sekolah-sekolah juga kan sekarang sudah ada juga untuk kurban-kurban itu. Akhirnya dibagi gitu, jadi 7 nama itu sebenarnya bisa 1 sapi, jadinya Oh, ya. mana-mana Iya, gitu iya. loh. Maksudnya itu bagaimana, apa sama?
dengan yang satu sapi untuk satu keluarga. Iya, iya. Gimana sih? Maaf, ini ibu siapa? Ibu siapa ini? Ibu Husnul. Ibu Husnul. Iya. Saya mau tanya dulu, Bu. Maksudnya itu dibagi-bagi itu atas nama satu orang atau 7 orang itu? Iya, kalau misalnya satu sapi untuk satu keluarga itu satu nama saja ya Ustadz. Kalau untuk satu sapi. Iya. Tetapi ini kita bagi akhirnya kita jadikan 7 saja namanya. Jadi tapi tidak satu apa Satu ya? sapi. Tidak. Iya. Jadinya Sapinya tidak satu sapi. terpotong. Jadi satu sapinya ada namanya di sana, namanya dia terbagi-bagi. Tapi sebenarnya untuk satu sapi mungkin bisa, tapi apa sama hukumnya. Iya. Kasihan sapinya. Sapinya jadinya bukan jadi 1 ekor, jadi banyak ekor sebenarnya. Karena Kasihan namanya terbagi-bagi gitu. Satu Ustaz. keluarga, ada Bukan 1 ekor jadinya. Pertanyaannya sama dengan saya ini, Ustadz. Oh. Iya. Iya, saya kan ada di Palu, ada di Poso, ada di Makassar. Iya, Nah, gitu. Jadi maksudnya sebenarnya itu bisa 1 sapi. Tapi karena keluarga ada di mana-mana, jadi kita bagi di Makassar 3, di Poso 1, di Palu 3. Pas setuju kan, Ustaz? Nah, apakah itu pahalanya sama dengan 1 sapi? Iya. Terima kasih, saya sudah menangkap, Bu. Ya. Maksudnya begitu ya. Jadi boleh. Artinya korbannya tadi itu atas nama 1 orang atau beberapa orang, tapi dibagi di beberapa tempat. Ya. Tapi dia sudah kehilangan afdoliyah atau keutamaan di dalam berkorban. Korban yang terbaik itu adalah di tempat di mana dia tinggal, di mana dia berada. Itu korban yang paling baik. Ya, ada seorang pengusaha umpamanya. Ya, karena dia tinggal di suatu tempat di Palu umpamanya, tapi keluarga besarnya ada di Makassar, lalu dia di Palu nggak korbannya ada di Makassar. Nah, itu kurang sempurna. Ya, yang terbaik adalah ya korbannya itu adalah di tempat di mana dia tinggal atau di tempat di mana dia atau berinteraksi bersama dengan masyarakat. Itu yang terbaik ya. Oke. Terima kasih. Itu jawabannya, Bu. Iya, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Iya. Alhamdulillah sudah semakin jelas ya Bu. Begitu banyaknya hal-hal yang kita belum ketahui yang sebenarnya kita anggap enggak apa-apa Ji. Tapi ternyata setelah belajar seperti ini kita sudah semakin banyak tahu. Alhamdulillah. Mungkin masih ada ibu-ibu yang mau bertanya, silakan. Semakin banyak pertanyaan, semakin terbuka nih wawasan kita. Kebiasaan Ustaz ikut-ikut. Iya. Saya mau tanya Pak Ustaz, boleh? Bangga. Boleh? Silakan. Saya menyambung tadi masalah korban Pak Ustaz. Iya. Misalnya ini sapinya di Bima Pak Ustaz. Saya di sini. Biasanya kan kadang keluarga saya di Bima itu nanya, kita nih baru 6 orang nih, mau nggak kamu tuh masuk di ke-7 orangnya? Tapi di dalam keluarga sendiri Pak Ustadz begitu. Ada saudara-saudara, tapi saya tuh cuman kirim uangnya untuk menutupi yang ke-7 orangnya itu Pak Ustadz. Bagaimana itu Pak Ustadz? Bolehkah? Ya, hampir sama tadi Bu ya, hampir sama seperti yang disampaikan oleh Bu Husnul tadi ya. Husnul tadi. Ibu boleh menutupi, mencukupkan 7 kampung tadi, tapi sebaiknya Ibu korban juga di tempat di mana Ibu berada atau tinggal tadi ya. Oh iya, tetap korban di tempat tinggal dan di sini, tapi mungkin saudara tuh mencukupkan ke-7 orangnya. Iya. Boleh begitu. Alhamdulillah. Itu yang bagus, iya. Terima kasih, Mas. Ya, mungkin masih ada Bunda pertanyaan? Bu Iqbal kata Bunda Harto masih lanjut? Saya ini ada, ini kebetulan kemarin Pak Ustadz, kita kan biasanya setiap kali pertemuan pengajian itu ada semacam kultum begitu Pak Ustadz.
Saya ini ada kultumnya dari teman-teman yang dikirim itu kan yang pembahasan itu kemarin masalah kurban Pak Ustadz. Saya baca ulang Pak Ustadz ya, ini kultumnya ini Pak Ustadz. Iya, silakan Bu. Selalu ada anggapan kalau saya kaya, saya berkurban, seharusnya saya berkurban, maka saya kaya. Iya. Berkurban salah satu jalan menuju surga. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk tidak berkurban. Allah akan menjamin umatnya ketika berkurban selagi tidak punya apa-apa, dan tanamkan dalam hati bahwa berkurban itu karena iman kepada Allah. Pada saat muslim tidak memiliki apa-apa, namun melakukan kurban, maka Allah akan membalasnya dengan karunia yang lebih besar. Hal inilah yang menjadi esensi berkurban, yakni persiapan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persiapkan bekal terbaik adalah takwa. Dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2-3 yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dari kultum ini Pak Ustadz, saya mau bertanya. Berkurban adalah salah satu jalan menuju surga. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk tidak berkurban. Bagaimana ini Pak Ustadz? Karena di sini dibilang tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk berkurban. Terus kan kadang-kala berkurban itu Pak Ustadz kan kalau diharuskan untuk orang-orang yang lebih rezekinya Pak Ustadz. Tapi ini dengan kata-kata tidak ada, pokoknya tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk tidak berkurban. Bagaimana ini Pak Ustadz? Apa diharuskan bagi seorang muslim sekalipun dia tuh adanya hartanya tuh yang tidak lebih banyak Pak Ustadz? Bagaimana ini alasannya Pak Nuh? Penjelasan ini Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Masih ada pertanyaan terakhir sebelum ditutup, Ibu? Iya, mungkin ada satu ibu lagi yang mau bertanya, silahkan Bunda. Bu Waluyo kayaknya dari tadi ini sudah mau ngangkat tangan. Bu Emma, silahkan Bu, satu lagi kita. Pas ya. Oh, pas ya. Ya, mungkin segitu aja ya Pak Ustadz ya. Iya. Silahkan dijawab aja Pak Ustadz ya. Terima kasih. Kita jawab pertanyaan Bu Harto tadi ya, tentang isi daripada suatu kajian, atau pada garis besarnya tadi ada kalimat yang di-stressing ya, tidak ada alasan seorang mukmin tidak berkorban. Ya, untuk perkara sunnah saya kira tidak seperti kita menyikapi perkara fardu ya. Ya, kembali kurban itu adalah ibadah sunnah. Ya. Mungkin tadi maksudnya pemateri, ya sebisa mungkinlah kita berkurban. Ya, karena kalau kita melihat keseharian kita ini kan kita sudah diberikan mat bla 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 dan sebagainya. Masa nggak kurban? Ya, saya begitu ya. Ya, saya kira untuk at-targhib ya, memotivasi orang boleh. Tetapi kalau kemudian memberikan statement yang seakan dosa kalau kita berkorban, seakan haram kalau kita tidak berkorban, atau dihukumi sebagai orang yang tidak sempurna imannya kalau tidak berkorban, ini tentu sesuatu yang terlalu keras saya kira ya. Jadi tetap ada alasan seorang mukmin untuk tidak berkorban ya. Bagaimana tidak punya alasan, kan kebutuhan kita bermacam-macam. Kecuali kalau tadi ada seorang yang punya penghasilan tetap, lalu sudah dipotong setiap bulannya, saya kira itu yang tidak ada alasan ya. Tapi kalau umpamanya buruh harian yang tidak jelas penghasilannya berapa, kadang ada pekerjaan, kadang tidak, kan tentu tidak seperti itu kemampuan dia untuk berkorban. Ya, jadi ya
saya kira sampaikanlah dakwah itu dengan lembut ya, dengan sejuk, dengan dingin, ya supaya Islam itu kesannya ya menyenangkan, ya tidak menakut-nakuti, tidak ya mengkhawatirkan, seakan-akan kita bahaya kalau ya mendengarkan taklim itu kita resah. Jadi pulang dari taklim orang jadinya malah pusing kepalanya. Tapi sebaliknya justru kita selesai taklim itu kita fresh, kita bangga, kita bahagia. Seakan-akan kita semuanya sudah jadi ahli surga begitu keluar dari taklim. Ya, jangan keluar dari taklim sudah tambah penat lagi. Sampai di rumah nggak ada pekerjaan. Padahal tadi ustadznya udah ngomong, nggak ada alasan nggak berkorban. Nah, ini kan tambah stres ya. Ya, saya kira dakwah harus disampaikan dengan lembut, dengan dingin, dengan pelan. Ya, dan selalu diberikan busyroh, kabar gembira kepada itu. Ya, lebih-lebih pada hari-hari seperti ini ya. Ya, kita semuanya dalam keadaan ya saya kira sudah maklum semuanya. Ya, bagaimana perekonomian kita pada hari ini, ya tentu semuanya harus ya, bisa memberikan kedinginan, ya suasana kepada sahabat-sahabat kita. Ya. Saya kira Bu Harta memahami apa yang saya maksudkan. Iya, makasih Pak Ustadz. Ya. Ya, mungkin cukup ya Ibu-ibu ya. Kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, kita tutup untuk sesi pertanyaan. Ya. Ya, jazakumullah khairan Pak Ustadz, apa yang telah disampaikan pada kami pada halaqah ilmiah ini semoga menjadi amal jariah bagi Ustadz. Semoga ilmu yang disampaikan akan kami dapat manfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat membuahkan pahala yang dapat menjadikan penghapus dosa dan mengangkat derajat kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah bergabung pada hari ini. Semoga jangan bosan-bosan ya Bu untuk bergabung di acara seperti ini. Ya, kita meramaikan taklim kita meskipun kita masih taklim secara virtual, tapi semoga kita tidak menghentikan semangat kita untuk senantiasa hadir untuk bergabung di taklim seperti ini. Kita tutup taklim kita pada pagi hari ini, siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Ibu-ibu. Ya, terima kasih ya Ibu-ibu semua ya. Terima kasih.